Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kriston Martin Sianturi dari Prodi Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pertemuan pembelajaran dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15. Nah, pada pertemuan 9 ada yaitu analisa aspek persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, dalam aspek persaingan ini ada beberapa aspek-aspek. Yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek teknis dan teologis, dan yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, dan yang keempat aspek finansial, yang kelima aspek organisasional, yang keenam aspek persaingan sosial ekonomi, dan yang ketujuh aspek kajian AMDAL. Nah, dalam aspek persaingan bisnis yaitu ada dua bagian lagi. Yang pertama analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Nah, dalam analisis lingkungan internal ini ada dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama research atau sumber daya, yang kedua ada capability atau kapasitas, yang ketiga aktivitas yang menghasilkan produk penjualan, pengiriman, dan pelayanan, dan yang keempat ada core competence atau kompetensi inti. Nah, kekuatan yang mempengaruhi industri yaitu ada beberapa bagian, yaitu ancaman masuknya pendatang baru, yang kedua tawar-menawar pembeli, dan yang ketiga tekanan produk pengganti, dan yang keempat rivalitas di antara pesaing, yang kelima tawar-menawar pemasok. Nah, pada pertemuan ke-10 dan ke-11 ada judulnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek sosialnya yaitu ada komponen yang perlu dikajikan, yaitu pada perubahan budaya. Pada perubahan budaya ini ada beberapa seperti perubahan adat istiadat, nilai, norma, dan juga perubahan warisan budaya. Dan selanjutnya itu ada demografi, yang dimana perubahan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan komposisi tenaga kerja. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat, perubahan kondisi masyarakat yang mudah terkena penyakit. Nah, ada juga dari aspek ekonomi ini. Yang pertama ada ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga ini peningkatan tingkat pendapatan keluarga, yang adanya pola nafkah ganda, tingkat kinerja pada keluarga. Dan yang kedua ekonomi sumber daya alam. Nah, di sini ada penggunaan lahan yang lebih efisiensi dan efektif. Peningkatan sumber daya alam ini yang membuat semakin bertambah. Dan yang ketiga, perekonomian lokal dan regional. Nah, di sini adanya peluang kinerja bagi masyarakat, adanya peningkatan devisa negara, peningkatan pendapatan asli daerah tersebut. Dan yang keempat, pengembangan wilayah. Pada pengembangan wilayah ini, pemerintah membuka wilayah yang terisolasi dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang kelima, peningkatan pendapatan nasional. Di sini adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah. Nah, pada aspek politiknya yaitu dalam menjalankan bisnis, aspek politik perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi penguruhan bisnis. Misalnya dalam satu wilayah sedang melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, itu dapat meningkatkan atau bahkan membuat bisnis kita semakin menurun. Nah, pada pertemuan ke-12 itu aspek analisis risiko dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini bisnis itu memiliki arti yaitu sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur. Nah, di sini ada bisnis itu ada 4 bagian. Yang pertama ekstraktif, yaitu bagian mencari bahan baku dari alam. Dan yang kedua agraris, kegiatan bisnis yang bergerak di perkebunan atau pertanian. Dan yang ketiga industri, yaitu pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi seperti karet menjadi ban dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada jasa, bisnis yang menawarkan industri jasa. Nah, di sini contohnya seperti laundry, barbershop, dan lain-lain. Nah, di sini ada selanjutnya ada
tahapan SKB atau tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama penemuan ide, dan yang kedua penelitian, dan yang ketiga evaluasi, yang keempat pengurutan, yang keenam rencana pelaksanaan, dan yang ketujuh pelaksanaan. Nah, di sini ada aspek-aspek kelayakan bisnis. Yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, yang ketiga aspek pasar, yang keempat aspek teknis, yang kelima aspek sumber daya alam atau aspek sumber daya manusia, dan yang keenam aspek keuangan. Nah, konsep analisis risiko ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama bahaya, yang dimana bahaya ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan atau bahkan merugikan. Sedangkan risiko yaitu peluang terjadinya suatu kejadian yang merugikan dan dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensinya. Nah, tujuan dari kita mempelajari konsep analisis risiko ini, yang pertama satu, menilai risiko dan dampak yang akan terjadi, dan yang kedua membantu evaluasi dan menentukan prioritas bahkan pengendalian penyakit. Yang ketiga, membandingkan strategi yang telah dilakukan dengan standar pengendalian penyakit. Nah, manfaat AMDAL ada beberapa, yaitu yang pertama bagi pemerintah. Untuk pemerintah di sini membantu suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Yang kedua, mencegah konflik dalam kelompok masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat suatu kegiatan dalam usaha. Yang ketiga, menjaga proses pembangunan yang berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan. Yang keempat, membantu pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, manfaat AMDAL bagi perusahaan, yang pertama, membantu mewujudkan usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan aman. Yang kedua, dapat dijadikan referensi dalam pengajuan kredit atau pengajuan usaha. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam membantu interaksi dengan masyarakat yang berada di sekitar usaha tersebut. Dan yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Satu, menjelaskan secara langsung kepada masyarakat tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang akan dijalankan tersebut. Yang kedua, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut atau bahkan dapat mengontrol kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, masyarakat diperbolehkan ikut terlibat dalam proses pengambilan suatu keputusan yang dapat berpengaruh pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini ada bisnis plan dan usaha kecil inovatif. Nah, di sini ada dibagi tiga. Yang pertama usaha mikro, kekayaan bersih yang maksimalnya 50 juta yang tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Yang kedua, penjualan bersih tahunannya maksimal 300 juta, sedangkan usaha kecil kekayaan bersih lebih dari 50 juta bahkan sampai 15 juta tapi tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Kedua, penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk usaha menengah, satu, kekayaan bersihnya mencapai 500 juta sampai 10 M atau 10 miliar, tidak termasuk tanah dan juga bangunannya. Dan yang kedua, penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai dengan 50 miliar. Nah, di sini ada tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Tahap-tahap penyusunan bisnis plan ini, yang pertama tahap ide usaha. Nah, di sini kita memunculkan ide-ide usaha yang akan kita buat, mulai dari produknya, tempatnya, caranya, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua tahap perumusan konsep. Konsep usaha adalah penjabaran ide usaha ke dalam dimensi-dimensi yang lebih relevan. Yang ketiga, tahap studi kelayakan usaha. Di sini kita mempelajari kelayakan pasar dan pemasarannya. Yang kedua, kelayakan operasionalnya atau teknisnya. Yang ketiga, kelayakan manajemen organisasinya, dan yang keempat, kelayakan keuangan. Nah, yang seterusnya yaitu keempat, tahap penyusunan rencana bisnis. Nah, di sini kita mempelajari tentang informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha. Pada tahap studi kelayakan merupakan bahan yang sangat berharga bagi perusahaan.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15. Saya ucapkan terima kasih.